Halo, perkenalkan nama saya Andi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membangun sebuah infrastruktur jaringan dengan topologi ini. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan sebuah topologi terlebih dahulu. Ini adalah gambaran topologinya. Kita tidak usah menggunakan HTB karena kita tidak memiliki alatnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, dari ISP akan terhubung ke router A, ke router B, dan ke server Debian, dan ke access point. Dari access point akan terhubung ke klien, dan dari router B akan terhubung ke switch, space panel, dan ke klien. Nah, untuk IP dari router A ke server Debian yaitu 168.165.0.0.18. Dari router A ke server Debian dan access point itu sama IP-nya. Dan dari router A ke router B itu 10.50.48.0.120. Dan dari router B ke switch itu IP-nya atau ke klien 192.68.10.0/29. Sekarang saya akan memulai sebuah konfigurasinya. Kita memulai dari konfigurasi mikrotiknya. Pertama kita akan mengambil IP dari ISP, yaitu menggunakan IP DHCP client. Ini cara lebih mudahnya. Sini bisa kita copy, remove, atau kita biarkan saja. Apply, oke. Kita tambahkan. Sebelum kita tambahkan, kita buat bridge dulu untuk port di router di port di Ether 2 dan Ether 3. Tambahkan bridge 1. Dan untuk pilihan portnya itu adalah port 2 dan port 3. Duh. Sedikit gangguan. Ini untuk Ether 3. Kita tutup, kita tambah IP untuk server Debian dan access point yaitu 168.0.1/18. Pilih interface itu bridge karena IP-nya itu sama, jadi agar tidak tabrakan kita buat bridge. Tambahkan IP untuk ke router B yaitu 10.50.48.1/20. Dan untuk interface itu Ether 4. Kita setting gateway seperti biasa. DNS 8. Kita gunakan DNS Google. Kalau remote request dicentang. Firewall, NAT. All interface pilih Ether 1 dan actionnya MSG-RED. Dan untuk rootnya kita masukkan root Ether 1 tanpa slash. Belum. Udah ambil aja. Kita ping. Dan terlihat sudah dapat IP dari ISP untuk router A. Selanjutnya langsung kita konfigurasi OSPF. Routing OSPF, dan untuk networknya kita tambahkan 168.0.0/18 dan kita tambahkan IP router ke router 10.50.48.0/20. Nah, apply, oke.
Saatnya istirahat. Selanjutnya langsung kita setting DHCP relay agar tidak relay 1, pilih ether yang akan terhubung ke klien, yaitu bridge 1. Masukkan IP dari Debian. Tidak usah menggunakan slash. Selanjutnya kita pindah ke konfigurasi router 2. Selanjutnya konfigurasi di router 2 yaitu tik IP address, masukkan ether 1 yaitu 10.50.48.2/20. Apply, oke. Lalu ke DNS, masukkan DNS servers. DNS server yang biasa kita gunakan adalah Google. Centang allow remote request, kita apply dan oke. Selanjutnya adalah firewall NAT tambah out interface, pilih 1, actionnya masquerade, apply dan oke. Dan untuk routes, masukkan gateway routes letter 1 yaitu 10.50.48.1. Setelah selesai, kita coba ping 888, maka statusnya berhasil. Sini kita new address, yaitu address untuk ke switch 192.168.10.1/29, dan untuk interface ether 2. Ini kita routing OSPF ke networks, tambahkan IP 192.168.10.0/29 dan IP router 1 ke router 2 yaitu 10.50.48.0/20. Kita coba OSPF-nya di router 2 dengan cara 168.168.0.1. Sini statusnya berhasil, maka OSPF sudah bisa kita jalankan. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP relay. Itu relay 1, pilih interface menuju klien yaitu ether 2 dan IP-nya 178.165.0.2 atau IP DHCP servernya. Apply dan oke. Nah, maka konfigurasi di router sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya masuk ke konfigurasi Debian. Ketika sudah, masuk ke terminalnya, ketik sudo yaitu untuk super user, masukkan password, lalu ketik nano/etc/network interfaces. Ketik auto np0s3 yaitu nama port, lalu ifs np0s3 inet static, enter, terus di tab address
Masukkan address IP yang tadi sudah dibuat untuk Debian, yaitu 168.165.0.2 karena satunya sudah digunakan di Mikrotik. Masukkan lagi netmask yaitu 255.192.0. Masukkan gateway 168.165.0.1 karena ini adalah gateway. Ctrl X, Y, enter, lalu /etc/networking restart. Kita akan merestart net interface ini. /etc/ini titik D /networking restart. Nah, sudah terrestart. Kita cek ke IP A bahwa di NP0S3 itu sudah terisi IP sendiri dari statik. Lalu langsung saja kita coba dulu ping 888. Sudah bisa ngeping, maka sudah mendapat internet. Dan apt install isc-dhcp strip server. Nah, ini adalah komen untuk menginstal sebuah dhcp server di Debian. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil untuk sebuah penginstalan dhcp servernya. Langsung kita config dengan nano/etc/isc nano/etc/ pilih scroll ke bawah. Nah, pada bagian as likely ini di bawahnya kita hilangkan semua pagar-pagarnya. Ganti subnet dengan IP Debian yaitu 178.165.0.0. Untuk netmasknya kita ganti juga dengan yang tadi 255.255.192.0. Dan range IP-nya yaitu 178.165.3.254. Nah, untuk dari yang terendahnya dari 178.165.0.2 sampai 178.165.63.254. Masukkan domain name server Z atau DNS yaitu 8.8.8.8. Option routersnya yaitu 168.165.0.1. Broadcast addressnya yaitu 168.165.63.255. Untuk default listmask sama listmask time-nya kita biarkan saja. Lalu kita bikin seperti di atas dengan cara menulis ulang yaitu subnet dengan IP yang berbeda 192.168.10.0. Netmasknya 255.255.255.254. Netmasknya itu 255.255.255.245.
dan range-nya itu 192.168.10.2 sampai 192.168.10.6. Masukkan domain name serversnya 8888, option routersnya 192.168.10.1, option broadcast address 178.165.63.255, 192.168.10.7. Dan untuk default list time dan max list time nya disamakan 600 dan 7200. Tidak lupa memasang titik koma di setiap akhiran. Dan untuk di sini tuh tanda buka kurung Kurawa. Di bawahnya juga tutup kurung Kurawa. Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu nano slash etc slash isc strip dhcp strip server nano slash etc slash default slash isc strip dhcp strip server. Dan di interface V4 masukkan enp0s3. Untuk yang V6 kita tanda kurung saja, lalu kita hilangkan yang V4 nya. Kita restart dengan cara slash etc slash ini titik d slash isc strip dhcp strip server restart. Nah, ini sudah berhasil. Maka konfigurasi di Debian cukup sekian seperti ini saja. Tidak lupa kita ke nano slash etc slash sysctl.conf, lalu kita hapus IP forward V4 agar bisa tersambung dengan IP bisa terbagi. Selanjutnya adalah konfigurasi access point. Ketika sudah masuk ke access point-nya, di bagian sini kita pilih next dan pilih mode access point mode. Next. Masukkan SSID-nya, yaitu seperti di contoh topologi saya menggunakan uprak underscore 02. Dan untuk lalu next, sini pilih static IP address, kita masukkan IP yang sudah dibuat tadi, yaitu 178.165.0.
3 atau 5, yaitu net mask-nya 255.192.0. Dan untuk DHCP servernya kita disable. Lalu next. Ini adalah informasi. Pilih finish. Tunggu sampai selesai. Nah, sini sudah terlihat jika kita membuka menu WiFi, maka sudah ada SSID yaitu uprak_02. Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara membangun sebuah rack server. Ya, sebelum kita mulai, barang-barang yang digunakan pada pembangunan rack server ini yaitu satu buah switch, satu buah patch panel, satu buah punch tool, satu modular jack. Ini tang crimping buat modular jack dan patch panelnya, 8 buah baut dan 2 buah router dan tentu saja 1 buah rack server. Langsung saja kita mulai cara pembangunannya. Yang pertama sudah pasti kita pasang sebuah switch terlebih dahulu. Masang switch sendiri Mas. Selanjutnya, jika sudah dipasang, maka kita masukkan dulu baut-bautnya. Kita masukkan menyilang agar tidak jatuh. Tuh. Langsung kita kencangkan menggunakan obeng. Lalu kita pasang di kiri bawah. Kita pasang di sisa-sisa selanjutnya itulah pemasangan kabel power untuk switch. Kita pasang dari samping agar terlihat rapi, yaitu dengan kabel manajemen. Kita pasang dimulai dari samping, sela-sela samping switch agar terlihat rapi. Lalu kita colok-colokkan
router atau mikrotik di atas switch. Sama seperti tadi, kita coba untuk rapikan cara penaruhannya. Kita taruh juga untuk router 2-nya dengan cara seperti tadi. Sini kita taruh PC untuk server Debian-nya di sampingnya. Lalu kita masukkan ke router 1, yaitu port 2. Nah, ini adalah port ISP, yaitu router 1 yang ada di router 1. Dan ini adalah port untuk ke Debian servernya, yaitu router Ether 2 di router 1. Dan kita akan memulai pemasangan switch, yaitu berada di samping router-routernya. Setelah pemasangan kabel power TP-Link, maka dicolokkan ke TP-Link-nya dan diletakkan di samping router.
Untuk tempat meletakkannya menyesuaikan. Di sini saya menggunakan switch sebagai alat untuk tempat meletakkan router dan access point. Selanjutnya, masukkan kabelan ke Ether 3 port 3 dan masukkan ke untuk access point. Lalu kita masukkan kabelan ke port 4 yang akan kita colok ke port 1 di router 2. Dan kita masukkan kabelan ke port 2 di router 2 untuk switch. Kita colokkan ke port 1 di switch. Selanjutnya adalah pemasangan atau cara pembuatan kabel modular jack dan ke pemasangan kabelan ke patch panel. Pertama-tama kita bongkar dulu kabelannya sehingga tersisa bagian dalamnya. Lalu kita pisahkan dari gulungannya. Nah, jika sudah, maka kita ikuti warna-warna yang ada di patch panelnya itu sendiri. Kita menggunakan warna B. Gambarnya ada di patch panel itu sendiri.
Nah, jika sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita punch dengan menggunakan punch tool. Kita tekan ke bawah sampai bunyi. Jika tidak bunyi tidak masalah, yang penting kabelnya masuk ke dalam. Dan untuk sisi sampingnya, dan untuk cara penggunaan punch toolnya, yaitu bagian yang tajam berada di luar dan bagian yang tumpul berada di dalam. Jika punch tool ini tajam, maka bagian di luar akan terpotong. Setelah pemasangan modular dan itu sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan ke rak server yang diawali dengan pemasangan baut untuk penyangga. Dan selanjutnya sama seperti switch tadi, di sini pemasangannya yang bagian kita crimping tadi itu di belakang dan untuk port LAN-nya itu di depan agar memudahkan nantinya kabelan keluar. Sama seperti switch tadi, kita memulai pemasangan menyilang yaitu dengan kanan atas atau kiri atas dan kiri bawah atau kanan bawah. Selanjutnya adalah pemasangan modular jack di kabelan. Seperti cara tadi, kita memotong sebagian kabelan dan dulu untuk mendapatkan isi dari kabelnya. Lalu kita ikuti warna-warna yang tertera di modularnya.
Nah, ini adalah hasilnya jika kita berhasil membuat modular jack di kabelan. Selanjutnya kita akan memasangnya pada patch panel di bagian depan yang akan kita hubungkan dengan kabelan lagi dan akan ke klien PC atau laptop. Dan ini adalah hasil dari pembangunan rack server, yaitu port semua sudah terhubung, semua benda berfungsi, dan untuk konfigurasinya sebelum kita membangun itu sudah kita konfigurasi. Pitch panel terhubung ke klien laptop. Dan terima kasih sudah menonton video saya.